Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Perang Dunia Pertama, khususnya tentang bagaimana latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Bagaimana sih kondisi sosial politik di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama? Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama tentang berkembangnya pan-nasionalisme Slavia atau pan-Slavisme. Kemudian berkembangnya imperialisme, nasionalisme Jerman atau pan-Jermanisme, politik aliansi, kemudian perlombaan senjata, serta persaingan politik dan ekonomi. Pertama kita akan bahas tentang bagaimana berkembangnya pan-nasionalisme Slavia atau pan-Slavisme. Wilayah Balkan itu sudah sejak lama dikuasai oleh 3 kekaisaran besar, yaitu Ottoman, Austria-Hungaria, dan Rusia. Balkan itu wilayahnya ada Serbia, Macedonia, Bosnia, Kroasia, ya, dan lain sebagainya lah. Itu negara-negara Balkan. Nah, di antara ketiga kekaisaran tersebut yang paling luas menguasai wilayah Balkan adalah Kekaisaran Ottoman, karena Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah Albania, Montenegro, Bulgaria, Makedonia, Serbia, dan Rumania. Nah, kemudian ketika memasuki abad ke-18 dan 19, itu Kekaisaran Ottoman itu mulai mengalami kemunduran. Sehingga kemudian terjadi perang antara Austria dan Ottoman, dan Austria berhasil mengambil alih wilayah Bosnia-Herzegovina. Itu mungkin sekitar tahun 1900-an lah, awal. Nah, sementara itu wilayah Rusia itu berhasil menguasai di wilayah Balkan, tapi di sebelah timurnya. Nah, wilayah Balkan ini dihuni oleh beberapa suku bangsa, seperti yang kalian lihat pada peta. Yang pertama ada bangsa Slavia yang terdiri dari Bosnia, Bulgaria, Banjevik, Kroasia, Gurani, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia. Kemudian ada juga bangsa-bangsa Latin seperti Rumania dan Aromanian. Kemudian selain itu ada juga bangsa lain seperti Yunani, Albanian, Turki, Romani, dan Askali. Itu adalah suku bangsa yang menduduki wilayah Balkan. Tapi secara umum yang paling banyak adalah bangsa Slav. Nah, bangsa-bangsa di wilayah Balkan ini ingin bisa membebaskan diri dari pengaruh dari ketiga kekaisaran tersebut, seperti Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, maupun Austria-Hungaria. Nah, di antara bangsa-bangsa Balkan itu, Serbia adalah yang paling militan, paling semangat untuk memerdekakan diri. Nah, Serbia berambisi untuk membangun bangsa Slavia yang bersatu. Nah, pemimpin Serbia namanya Nikolas Pašić. Nah, waktu itu mengeluarkan program atau kebijakan yang anti terhadap Austria-Hungaria. Dan selalu mempromosikan gerakan pan-Slavisme atau persatuan di antara bangsa-bangsa Slav. Nah,
Nicholas Pasi ini bermimpi bangsa Slavia suatu hari nanti akan bersatu di bawah suatu negara. Nah, kemudian Menteri Luar Negeri Austria-Hungaria, yaitu Baron van Alois Aehrenthal, itu mengeluarkan kebijakan yang mengekang Serbia dan panslavismenya. Caranya yaitu dengan membangun rel kereta api ke selatan hingga ke Laut Egea untuk mengisolasi Serbia. Kemudian memasang hambatan-hambatan tarif ekspor daging Serbia ke Austria-Hungaria. Dan juga pada tahun 1908, nah seperti tadi dikatakan di slide sebelumnya, itu Austria-Hungaria merebut Bosnia-Herzegovina dari tangan Turki Ottoman. Nah, sikap Serbia yang anti Austria-Hungaria dan respon Austria-Hungaria terhadap Serbia nanti kelak akan mengakibatkan terjadinya pembunuhan Franz Ferdinand yang menjadi sebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Jadi sampai di sini kita sudah bisa lihat Serbia sangat memusuhi Austria-Hungaria. Nah, kemudian Austria-Hungaria juga mengeluarkan kebijakan yang merugikan Serbia. Nah, nanti akan ada pembunuhan Franz Ferdinand yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Austria-Hungaria. Seiring dengan penemuan-penemuan teknologi baru pasca terjadinya Renaissance dan Aufklärung, itu negara-negara Eropa mulai melakukan penjelajahan samudera yang awalnya untuk perdagangan. Nah, dalam perkembangan berikutnya akhirnya bersaing untuk mendapatkan wilayah koloni atau jajahan. Nah, kenapa kok mereka bersaing untuk mendapatkan daerah jajahan? Utamanya untuk menjamin tersedianya pasokan bahan mentah yang stabil, kemudian jalur pelayaran yang aman, dan pasar bagi hasil-hasil industrinya. Itu nanti setelah terjadinya revolusi industri. Nah, sementara itu di wilayah Balkan, wilayah bagian barat yang meliputi Kroasia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Makedonia, dan Albania, itu sudah sejak lama dikuasai oleh Turki Ottoman. Mungkin dari sekitar abad ke-16 sampai ke-19. Nah, wilayah-wilayah Balkan Barat ini itu memiliki banyak sekali sumber daya alam. Kemudian memiliki wilayah pantai yang strategis karena menghadap ke Laut Adriatik. Dan juga merupakan pasar potensial bagi pemasaran hasil-hasil industri. Nah, melemahnya kekuasaan dari Turki Ottoman sejak memasuki abad ke-19 membuat Austria-Hungaria itu kemudian berambisi untuk menguasai daerah Bosnia-Herzegovina yang dianggap kaya akan sumber daya alam. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, di tahun 1908 Austria-Hungaria berhasil mengambil alih wilayah Bosnia-Herzegovina dari Turki Ottoman. Kalau kalian ingat di materi sebelumnya, tahun 1908 itu sudah mulai terjadi pergeseran dari Sultan Abdul Hamid II, ya, kemudian mulai ada namanya gerakan Turki Muda. Nah, dari situlah udah sangat gonjang-ganjing banget lah di Turki Ottoman. Nah, kemudian untuk wilayah Afrika, hampir seluruh wilayahnya, kecuali Liberia dan Ethiopia, itu dikuasai oleh Ottoman.
Jadi Turki Ottoman menguasai wilayah Afrika dan Timur Tengah. Nah, melemahnya Turki Ottoman itu membuat Inggris secara de facto berhasil mengatur Mesir. Ini mungkin kalau kita ingat di materi nasionalisme Mesir itu kan Inggris menempatkan menteri keuangannya di Mesir untuk mengatur ibaratnya bagaimana sih pola-pola keuangan di sana. Jadi secara de facto itu Mesir punya Inggris, tetapi secara de jure Mesir itu masih bagian dari Ottoman karena Mesir masih menyetor pajak ke Ottoman setiap tahunnya. Jadi hubungannya lebih ke hubungan finansial. Nah, kenapa kok Inggris sangat berkepentingan mengatur Mesir? Karena Mesir memiliki terusan Suez yang memotong banyak jalur pelayaran dari Asia ke Eropa maupun sebaliknya. Nah, kemudian di sisi lain Italia itu di tahun 1911 juga berhasil mengambil alih Libya dari Turki Ottoman. Kemudian Prancis itu berhasil menguasai Indochina. Indochina itu seperti Vietnam, Kamboja, Laos, dan sebagainya. Dan juga sebagian kecil dari Tiongkok, tapi utamanya di Indochina. Nah, sementara Jerman itu karena Jerman itu termasuk paling terakhir lah bisa memodernisasi, itu hanya bisa membangun koloni di wilayah Pasifik Barat Daya, ya utamanya di Kepulauan Solomon, Marshall, dan Caroline. Nah, nanti ini menjadi salah satu medan pertempuran dalam Perang Dunia Pertama. Nah, Jepang pasca restorasi Meiji itu kemudian tumbuh menjadi negara industri yang maju. Sehingga Jepang butuh wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam untuk mendukung industrinya. Kemudian Jepang berusaha untuk menguasai Taiwan, Korea, dan Manchuria. Nah, usaha tersebut diwujudkan dengan terjadinya Perang Cina-Jepang atau Sino-Jepang pertama tahun 1894 dan 1895. Nanti Perang Cina-Jepang kedua terjadi di sekitar tahun 1937 sampai 1945. Nah, kembali ke topik. Di Perang Cina-Jepang yang pertama ini, Jepang berhasil mengalahkan Cina. Itu ditandai dengan adanya perjanjian Shimonoseki. Kita udah pernah bahas ini sebenarnya ya. Nah, dalam perjanjian itu, Semenanjung Liaodong itu kemudian diserahkan kepada Jepang. Nah, sementara jauh sebelum terjadinya perang Cina-Jepang itu Rusia itu sudah buat perjanjian juga dengan Cina bahwa mereka boleh menempati Semenanjung Liaodong. Nah, karena Semenanjung Liaodong sekarang diambil alih oleh Jepang, sudah barang tentu Rusia nggak suka, sehingga akhirnya hal itu menimbulkan perang antara Rusia dan Jepang di tahun 1904 dan 1905. Nah, dalam perang Rusia-Jepang tersebut, Rusia kalah dan terpaksa menandatangani perjanjian Portsmouth. Nah, Portsmouth itu adalah sebuah tempat di Amerika Serikat sekitar tanggal 5 September 1905. Waktu itu yang menjadi penengahnya adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu Theodore Roosevelt. Nah,
Dalam perjanjian tersebut, Jepang mendapatkan wilayah-wilayah tambahan seperti Pulau Sakhalin, kemudian ada beberapa wilayah Manchuria, selain Semenanjung Liodong tadi. Nah, wilayah-wilayah tersebut itu ternyata sangat kaya akan batu bara dan juga subur sehingga cocok untuk produksi kedelai dan gandum. Nah, di satu sisi kita sudah pernah bahas bahwa kemenangan Jepang atas Rusia itu ibaratnya meningkatkan semangat dari bangsa Asia. Tapi di sisi lain juga menjatuhkan harga diri dan martabat Rusia. Nah, kemudian keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, waktu itu dia memihak Serbia, itu salah satunya adalah untuk menyelamatkan muka karena kekalahannya dari Jepang. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah nasionalisme Jerman atau Pan-Jermanisme. Pan-Jermanisme adalah gerakan politik yang bercita-cita menyatukan semua negara-negara kecil yang berbahasa Jerman menjadi sebuah negara besar di bawah pimpinan kerajaan Prusia. Nah, Pan-Jermanisme ini kemudian diwujudkan ketika Prusia itu dipimpin oleh Perdana Menteri Otto von Bismarck. Nah, untuk mewujudkan Pan-Jermanisme ini, Austria kemudian terpaksa harus berhadapan-hadapan dengan Austria-Hungaria karena Austria-Hungaria ini memimpin 39 negara-negara kecil yang berbahasa Jerman. Nah, selain itu juga Kekaisaran Austria ini merupakan penerus dari Kekaisaran Romawi Suci. Jadi waktu itu memang banyak bangsa-bangsa Jerman yang masih terpecah belah itu tunduk kepada Austria-Hungaria karena dianggap sebagai penerus dari Kekaisaran Romawi Suci yang ibaratnya sudah bubar. Nah, akhirnya terjadilah perang antara Austria dengan Prusia. Nah, disebut sebagai Perang 7 Minggu di tahun 1868. Nah, waktu itu untuk perebutan kendali atas negara Holstein, negara yang berbahasa Jerman. Nah, Perang 7 Minggu ini kemudian dimenangkan oleh Prusia. Nah, waktu itu beberapa wilayah-wilayah yang berbahasa Jerman seperti Schleswig, Holstein, Hannover, Hesse, Nassau, dan Frankfurt itu kemudian dimasukkan ke dalam Konfederasi Jerman Utara di bawah pimpinan Prusia. Nah, kemudian pada 19 Juli 1870 itu terjadi perang antara Jerman dan melawan Prancis. Nah, waktu itu Prancis di bawah pimpinan Napoleon III terpaksa menyerah di bulan Januari 1871. Nah, akibat terjadinya perang Jerman-Prancis ini, Prusia atau Jerman waktu itu mendapatkan wilayah Alsace-Lorraine. Nah, seperti yang kalian lihat di peta di sini, ini adalah wilayah Alsace-Lorraine. Nah, saya highlight dulu.
Ya, ini wilayah Alsace-Lorraine. Itu wilayahnya sekarang bagian dari Prancis. Memang wilayah Prancis, tapi sempat diduduki oleh Jerman. Nah, dengan adanya wilayah Alsace-Lorraine, kemudian Prusia itu merubah namanya menjadi Kekaisaran Jerman atau Deutsche Reich. Nah, lepasnya Alsace-Lorraine ini kemudian membuat Prancis ibaratnya sakit hati dan bermusuhan terus dengan Jerman. Memang Alsace-Lorraine itu ibaratnya menurut Jerman itu potensi banget karena kan wilayahnya strategis ya. Nah, kemudian Prancis selalu berusaha untuk mendapatkan kembali wilayah Alsace-Lorraine. Nah, jadi salah satu sebab kenapa kok Prancis ikut Perang Dunia Pertama dengan mendukung Serbia dan Rusia, ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa mendapatkan kembali wilayah Alsace-Lorraine. Berikutnya adalah politik aliansi. Pada tahun 1879, Jerman dan Austria-Hungaria itu menandatangani perjanjian aliansi yang disebut dengan Aliansi II atau Dual Alliance. Nah, kemudian tahun 1882, Italia bergabung dan membentuk Aliansi III atau Triple Alliance. Nah, tujuannya Jerman membentuk Triple Alliance itu karena khawatir dari serangan balasan dari Prancis. Karena kan Prancis sakit hati karena wilayah Alsace-Lorraine itu kan diduduki. Waktu itu Perdana Menteri Bismarck itu menjalin aliansi dengan negara-negara yang kemungkinan akan diajak Prancis untuk bersekutu. Nah, waktu itu makanya ngajak Austria-Hungaria, kemudian Italia, kok nggak ngajak Inggris. Nah, waktu itu Prancis sama Inggris itu sudah lama kan sebenarnya mereka tuh bermusuhan sebenarnya. Jadi antara Prancis sama Inggris itu kan sudah lama bermusuhan. Jadi waktu itu Jerman memang tidak memperhitungkan akan adanya aliansi antara Prancis dan Inggris. Nah, ini seperti yang kalian lihat peta. Ini adalah negara-negara yang berwarna merah, itu adalah negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Nah, Triple Alliance ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi adalah saling membantu jika Prancis datang menyerang. Kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi saling membantu ini akan gugur jika salah satu dari negara-negara Triple Alliance ini yang memulai perang terhadap negara lain. Jadi kalau Jerman, Austria-Hungaria atau Italia diserang oleh Prancis, maka negara yang lain akan membantu. Akan tetapi, jika salah satu negara ini yang menyerang Prancis terlebih dahulu, berarti agresif, maka negara-negara yang lainnya tidak harus membantu dan bersikap netral. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik nanti Triple Alliance ini di tengah berkecamuknya Perang Dunia I itu pecah karena Italia kemudian menyeberang masuk ke blok sekutu dan menyerang Austria-Hungaria.
Kenapa? Karena waktu itu ada sebuah perjanjian rahasia di London yang dikatakan bahwa jika Italia mau masuk ke blok sekutu, nanti akan dapat wilayah-wilayah seperti Tyrol, Tyrol Selatan, Trieste, dan juga beberapa perbatasan dengan Austria-Hungaria. Nah, kemudian juga dijanjikan akan dapatkan wilayah seperti Dalmatia, kemudian beberapa wilayah-wilayah yang di sepanjang pantai Adriatik Austria-Hungaria, kemudian ada kota pelabuhan Vlor di Albania. Nanti ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Italia menagih janji tersebut, tetapi ternyata tidak dikasih sama Prancis dan Inggris. Nanti Italia kecewa dan akhirnya menjadi salah satu sebab naiknya Benito Mussolini, yang nanti akan menjadi salah satu sebab terjadinya Perang Dunia Kedua, karena bersekutu dengan Adolf Hitler kan kalau di Eropa. Nah, berikutnya pada tahun 1887 Jerman dan Rusia itu mengadakan perjanjian reasuransi atau reinsurance treaty. Nah, perjanjian ini diprakarsai oleh Bismarck. Nah, inti dari reinsurance treaty itu adalah menjamin netralitas tiap-tiap pihak apabila salah satu pihak diserang oleh negara lain. Jadi poinnya adalah kalau ada yang diserang ya jangan ikut campur lah, kira-kira seperti itu. Nah, tujuannya supaya Jerman itu terhindar dari perang melawan dua negara sekaligus, yaitu Prancis di sisi sebelah barat dan Rusia di sisi sebelah timur. Nah, kemudian tahun 1890 ternyata Rusia yang waktu itu dipimpin oleh Tsar Nicholas II memutuskan untuk keluar dari perjanjian reassurance. Dan kemudian di tahun 1891 menandatangani perjanjian aliansi dengan Prancis. Nah, kemudian perjanjian aliansi antara Rusia dengan Prancis itu diperkuat dengan adanya konvensi militer tahun 1892. Jadi intinya baik Rusia maupun Prancis akan saling membantu jika Triple Alliance itu menyerang atau salah satu dari Triple Alliance menyerang. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di tahun 1904 Inggris dan Prancis itu menandatangani Entente Cordiale atau Second Entente. Kemudian tahun 1907 Rusia masuk ke dalam perjanjian dan bentuk Triple Entente. Jadi di samping di sini sudah ada dua politik aliansi. Yang pertama ada Triple Alliance yang isinya Austria-Hungaria, Jerman dan Italia, dan Triple Entente yang isinya Inggris, Prancis dan Rusia. Nah, kemudian Triple Entente ini menjadi basis bagi tiap pihak untuk melakukan kewajiban moral jika salah satu pihak itu diserang oleh negara lain, khususnya negara Triple Alliance. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana perlombaan senjata serta persaingan politik dan ekonomi. Pada waktu itu Jerman merasa bahwa kerajaan Inggris itu merupakan ancaman terbesar yang bisa menghambat kepentingan ekonomi dan politiknya. Kenapa?
Karena pada tahun 1900 saja itu Inggris sudah menguasai kira-kira 1/4 wilayah di dunia. Ini ada petanya, kira-kira itu adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Nah, dari penguasaan tersebut, sudah barang tentu Inggris mendulang banyak kekayaan dari wilayah koloninya yang luas tersebut. Nah, kenapa kok Inggris bisa punya wilayah yang sangat luas? Karena Inggris memiliki angkatan laut yang kuat. Dan Jerman pengen mengikuti jejak Inggris, memiliki angkatan laut yang kuat supaya bisa punya wilayah yang luas. Pasca penyatuan Jerman di tahun 1871, yaitu terakhir kan ada perang Jerman melawan Prancis yang membutuhkan wilayah Alsace-Lorraine. Itu kekuatan industri dan ekonomi Jerman itu kemudian tumbuh menjadi sangat pesat. Nah, kemudian pemimpin Jerman, kaisarnya Wilhelm II, itu menggunakan kemajuan industrinya untuk membangun angkatan laut Kekaisaran Jerman yang kuat atau Kaisermarine. Nah, waktu itu yang ditugaskan untuk membangun angkatan laut Jerman agar sejajar dengan Inggris adalah Laksamana Alfred von Tirpitz. Inggris menilai Jerman itu merupakan negara daratan, bukan negara kepulauan seperti Inggris. Nah, karenanya nggak masuk akal jika Jerman itu membangun kekuatan angkatan laut yang besar. Nah, kemudian sejak saat itu terjadi perlombaan senjata antara Inggris dan Jerman. Mereka sama-sama mengeluarkan biaya-biaya yang besar untuk membuat kapal-kapal perang yang baru dan modern. Nah, dalam perlombaan ini Inggris selangkah lebih maju karena berhasil membuat kapal perang baru yang namanya The Dreadnought pada bulan Desember 1906. Kapal The Dreadnought ini itu memiliki kecepatan, kecanggihan, dan teknologi yang melebihi kapal-kapal yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi Inggris unggul dalam perlombaan senjata antara Jerman dengan Inggris, khususnya di bidang angkatan laut. Nah, kemudian perlombaan itu membuat sampai menjelang dimulainya Perang Dunia Pertama tahun 1914, itu Inggris sudah berhasil membuat 49 kapal perang yang berukuran besar. Sementara Jerman hanya mampu membuat 29 kapal perang yang berukuran besar. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.